Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Satgas Humas Operasi Mantap Praja Maung 2024, Polresta Tangerang melakukan monitoring dan peninjauan langsung pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara pilkada dalam rapat pleno terbuka di PPK Jambe, Kabupaten Tangerang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka perhitungan suara, serta memastikan gudang logistik tetap terjaga ketat dan kotak suara dalam kondisi aman. Demi terciptanya pemilu yang aman, jujur, dan adil, kepolisian mengambil peran penting dalam mengamankan seluruh proses. Sejak tahap awal, kepolisian memastikan logistik pemilu tiba dengan aman dan tepat waktu di PPK Kecamatan, mengawal setiap tahapan agar tidak ada yang terlewat atau hilang. Selain itu, keamanan di sekitar gedung PPK dan tempat pemungutan suara atau TPS juga menjadi prioritas utama. Polisi menjaga agar proses pemilu berjalan lancar tanpa gangguan dari pihak-pihak yang berniat merusak jalannya demokrasi. Pada setiap rapat pleno yang diadakan di PPK, kepolisian turut mengamankan jalannya proses penghitungan suara, menghindari potensi kerusuhan, dan memastikan tidak ada kecurangan. Kepolisian juga terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, serta menjaga integritas hasil pemilu. Tidak hanya di gedung PPK, kepolisian juga melakukan patroli keliling wilayah, mengantisipasi gangguan keamanan, dan memastikan proses pemilu tetap kondusif. Setelah pemungutan suara, kepolisian tetap berjaga untuk mengamankan proses penghitungan suara dan menghindari potensi manipulasi data. Kepolisian siap mengamankan jalannya sidang pleno dan memastikan kelancaran pilkada tahun 2024. Kami akan menjaga keamanan selama proses penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga pengumuman resmi hasil pemilu. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menunggu penghitungan suara resmi yang akan diumumkan oleh KPU Pusat. Mari kita jaga kondusivitas dan bersama-sama sukseskan pilkada tahun 2024 yang aman, damai, dan demokratis. Di Jawa Timur, pemirsa, Polres Bondowoso menggelar bakti sosial di Dusun Sukorejo, Kecamatan Sumberwaringin pada Kamis 5 Desember lalu. Upaya ini merupakan bagian dari upaya cooling system pasca Pilkada Serentak 2024. Rombongan Kapolres Bondowoso menggunakan kendaraan off-road untuk menuju dusun terpencil ini karena medan yang cukup berliku. Kegiatan ini dihadiri oleh para PJU dan personel Res Narkoba dan Reskrim Polres Bondowoso beserta Kapolsek Sumberwaringin. Kapolres Bondowoso AKBP Lintar Mahardono mengatakan, bakti sosial yang digelar merupakan bagian upaya dari cooling system dalam menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif pasca Pilkada Serentak di Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan ini sebanyak 50 paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Polres Bondowoso kepada masyarakat. Diharapkan bantuan ini bisa mengurangi beban kebutuhan warga setempat. AKBP Lintar menambahkan, kegiatan ini bukti komitmen untuk bersama-sama menjaga keamanan, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso. Bakti sosial ini juga mencerminkan kerjasama yang kuat antara masyarakat beserta Polres Bondowoso dalam menjaga stabilitas dan keamanan pasca Pilkada Serentak tahun 2024. Dari Humas Polres Bondowoso melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, bertempat di salah satu polbus yang ada di Purwodadi saat lantas Polres Grobogan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten melakukan cek kelayakan kendaraan angkutan umum, khususnya yang akan digunakan dalam angkutan Natal dan Tahun Baru.
Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Tejo Suwono melalui Kanit Kamsel Ibda Teddy mengatakan kegiatan ini digelar untuk memastikan kelayakan fisik angkutan umum sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan berlalu lintas, terutama saat merayakan Natal dan Tahun Baru 2025. Pemeriksaan dilakukan mulai dari teknis kendaraan, administrasi pengemudi sampai pada kelayakan kendaraan. Ibda Teddy mengatakan pengecekan kendaraan penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kelayakan kendaraan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan jika diketahui dalam kondisi yang tidak layak operasional. Dari hasil pemeriksaan didapatkan 5 kendaraan yang peralatan apartnya telah habis masa berlakunya. Ibda Teddy mengingatkan para pemilik kendaraan angkutan umum untuk melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kami bersama dengan Dinas Perhubungan melaksanakan ramcek pada bus-bus yang akan digunakan dalam angkutan Nataru, yaitu dengan sasaran terkait dengan kelayakan kendaraan bis, kemudian terkait dengan administrasi yang ada pada bis, yaitu terkait dengan surat menyurat, kemudian trayek, dan lain sebagainya. Untuk temuan pada pagi hari ini yaitu adanya apar yang sudah tidak bisa dipakai atau masa berlakunya sudah habis. Kami mengharapkan pada para pengusaha bis, salah satu yang penting adalah apar untuk mencegah adanya sesuatu hal yang dirugikan. Kemudian tujuan dari kegiatan ini untuk keselamatan dan kelancaran dalam kegiatan Nataru nanti. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri mengadakan kegiatan bedah buku pendidikan anti korupsi dengan melibatkan sejumlah akademisi yang dilaksanakan pada Senin pagi di Auditorium STIK PTIK Lemdikat Polri. Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri merilis 2 buku anti korupsi dengan judul Pendidikan Anti Korupsi Transdisiplin dan buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi. 2 buku ini dikenalkan pada publik pada acara Hari Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Auditorium STIK PTIK Lemdikat Polri pada Senin pagi. Kegiatan ini diawali dengan adanya pembukaan secara resmi oleh Kasatgas Susgah Polri, Heri Muryanto. Acara dilanjutkan dengan bedah buku yang dilakukan oleh para akademi, yang sekaligus menjadi penulis buku pendidikan anti korupsi transdisiplin. Kedua buku ini merupakan hasil dari penyusunan antara Satgas Susgah Tipikor Polri dengan para ahli dari lintas disiplin ilmu hingga aktivis yang bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi di Indonesia yang diciptakan sebagai upaya dalam pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan. Buku pertama tadi sudah dijelaskan terkait dengan pendidikan anti transdisiplin merupakan salah satu pendekatan pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Buku ini menyajikan karya yang lahir dari pemikiran, dedikasi, dan pengalaman para penulis lintas disiplin yang mencakup perspektif hukum, ekonomi, sosiologi, politik, serta nilai-nilai moral dan etika. Melalui pendekatan ini, pembaca dapat memahami korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang membutuhkan solusi. Pemirsa, Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri menggelar kegiatan bedah buku pendidikan anti korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Auditorium STIK PTIK Lemdikat Polri pada Senin pagi. Dan berikut laporan jurnalis Polri TV Ica Tanasya dan juru kamera Rizky Firmansyah. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri yang dimana di sini tengah digelar kegiatan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar oleh Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri dan diikuti sebanyak kurang lebih 200 peserta yang dimana diantaranya yaitu ada dari para pemangku kepentingan, kemudian dari para akademisi, lalu juga ada dari
para ahli hingga mahasiswa dari STIK PTIK Lemdiklat Polri sendiri dan juga mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian pemirsa, untuk acara ini sendiri terdapat 3 kegiatan, yaitu diantaranya ada kegiatan talk show, kemudian juga kegiatan bedah buku, dan nantinya akan ada peluncuran secara resmi buku pendidikan anti korupsi. Dan untuk bedah buku sendiri ini dilakukan oleh para akademisi yang dimana membedah 2 jenis atau 2 judul buku, yakni pendidikan anti korupsi transdisiplin dan juga buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi, yang dimana 2 buku ini merupakan hasil dari penyusunan antara Satgas Susgah Tipikor Polri bersama dengan para ahli dan juga aktivis yang bergerak dalam pemberantasan anti korupsi di Indonesia. Dan untuk peluncuran kedua buku ini sendiri nantinya akan dilakukan secara resmi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan sejumlah kementerian lembaga terkait. Dan sebagai informasi pemirsa, 2 buku ini diciptakan sebagai upaya Polri dan juga pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan anti korupsi, sehingga nantinya buku-buku ini akan memberikan sejumlah pembelajaran begitu kepada para generasi muda untuk aware atau mengenal bahaya korupsi dan juga menumbuhkan jiwa anti korupsi. Dan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia, bersatu bersama pemuda melawan korupsi, membentuk integritas masa depan. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, dalam rangka mendukung program pemerintah, Polres Magetan menggelar Jumat Berkah dengan bagikan makanan bergizi dan susu gratis pada ratusan siswa di SDN Cepoko, Panekan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.